Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitin nabi tahirin ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bi husbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Allahumma fahimni ilma syari'ati wat tariqati wal haqiqati wastamilni bi rahmatika anta arhamur rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada pemirsa, saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, yang saya muliakan dan insya Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Yang lagi sakit, semoga Allah lekas mengangkat penyakitnya. Yang lagi susah, semoga Allah senantiasa mengangkat kesusahannya. Yang dalam kebodohan, semoga Allah memberi jalan petunjuk ilmu menjadi orang yang bisa mengerti ilmu-ilmunya Allah. Yang dalam himpitan ekonomi, semoga Allah memberi jalan rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sudi kiranya saudaraku sekalian mendukung channel ini. Semoga Allah menggerakkan jari Anda untuk mendukung channel ini. Semoga menjadi channel yang barokah fid dini wa dunya hatal akhirah dengan izin dan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mau membongkar siapa sebenarnya orang desa, wong desa atau Gus Baithawi itu sendiri. Kalau dilihat dari kacamata lahir, orang melihat atau orang berhadapan dengan beliau pasti sangat membingungkan. Pertama, membingungkan hal kehidupan yang tidak selayaknya sama dengan umumnya manusia. Sangat tidak mungkin kalau beliau tidak bisa membangun rumah mewah. Sangat tidak mungkin beliau tidak bisa membeli baju yang mahal, fasilitas rumah yang mewah. Karena saya tahu sendiri. Tapi beliau itu mengutamakan membangun madrasah, membangun pesantren. Entah siapa yang menempatinya, tidak merasa memilikinya. Bahkan rumah yang ditempatinya itu sendiri adalah rumah peninggalan orang tua. Padahal sangat tidak mungkin dia itu tidak bisa membangun semewah apapun rumah. Yang diutamakan beliau adalah kalau sudah ada, nikmatilah. Jangan menciptakan sesuatu yang akhirnya menjadi hubud dunia. Lupa dengan belajar ilmu, lupa dengan taat, lupa dengan kebaikan. Tidak menjunjung harkat martabat orang alim. Yang jadi semboyan beliau adalah
naumal alimi khairum min ibadati jahlin. Tidurnya orang yang mengerti ilmunya Allah itu lebih baik daripada tidurnya, daripada ibadahnya orang yang bodoh. Dari situ kita semua bisa melihat kehidupan dunia itu tidak ada batas dan puasnya. Bahkan semua itu penuh dengan tipu daya iblis yang merasuk dalam diri kita. Tapi kita sebagai manusia itu lupa, lalai, dan mendustakan apa yang kita janjikan waktu di kandungan ibu sebelum lahir. Alastu birabbikum, tahukah bahwa saya ini Tuhanmu? Ingat atau tidak waktu kita di kandungan ibu ditanya oleh Allah, tahukah bahwa saya ini Tuhanmu? Kita semua itu menjawab, bala, syahidna, iya, saya menyaksikan engkau Tuhanku. Tapi setelah lahir, kita lupa karena himpitan ekonomi. Kita lupa karena kebiarnya dunia, tipuan dunia. Dari situlah kita bisa mengerti bahwa arti kehidupan yang sebenarnya. Wong Deso atau beliau kalau saya lihat itu tidak pernah merasa memiliki. Di mana ada orang membutuhkan, orang susah, dia sangat senang membantu. Bahkan sekalipun sering menantang dukun-dukun, kiai-kiai, menantang pengobatan dan sebagainya. Itu sendiri untuk mendidik agar mereka itu tidak merasa bisa. Agar tidak merasa sombong karena semua adalah muncul dari ridho dan kehendak Allah. Harusnya kita harus mengikuti alur beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Allah berpesan kepada kita semua. Sampaikannya oleh Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya, di situ ada kalimat inna. Orang yang beriman itu ikhwatun, saudara. Kita semua ini saudara. Tidak perlu saling menggunjing. Tidak perlu saling menyalahkan. Tapi apabila ada ulama atau contoh suri toladan bagi murid-muridnya, bagi santri-santrinya yang punya santri dan punya murid, janganlah dicontohi oleh sesuatu yang tidak baik, berlebih-lebihan, karena merusak norma-norma agama. Di situ juga diterangkan al-jama'atu rahmatun, orang yang mau guyub, orang yang mau rukun, kebersamaan dalam berjuang di jalan Allah. Itu rahmatun, jadi rahmat. Apa rahmat itu? Anna rahmatallahu in ngamun wa ihzalun. Yang dinamakan rahmat Allah itu beberapa kenikmatan dan keutamaan yang diberikan kepada manusia. Sudah diberikan. Manusia itu dilahirkan di dunia, apa-apa itu sudah diberikan. Kita itu tinggal ngambil, sudah ada semua manusia lahir dari buah-buahan. Tanpa kita membuat, tanpa kita mencari, itu sudah ada sebenarnya. Tinggal ngambil. Dengan apa kita mengambil? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi.
Wa man arada fihima fa'alaihi bil ilm. Siapa yang membutuhkan duniawi, materi dan sebagainya, pangkat, derajat, keluhuran, itu harus dengan ilmu. Fa'alaihi, harus dengan ilmu. Dan siapa yang ingin mengharapkan keselamatan di akhirat yang bako, yang abadi, fa'alaihi, juga harus membutuhkan ilmu. Dan keduanya yang kita butuhkan, dunia dan akhirat, untuk keselamatannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga membutuhkan ilmu. Makanya jadi orang kalau pandai, jangan sok pandai. Pandai itu baik. Alim itu dianjurkan oleh Rasulullah dan oleh Allah agar kita mengerti jalan. Tapi kalau sok alim, sok pintar, itu tidak baik. Orang diberi kelebihan, karomah, hikmah, itu baik. Tapi kalau dipamer-pamerkan, apakah baik? Semua itu titipan dari Allah. Maka kita harus berpegang teguh kepada Allah, tali Allah. Harta yang kita miliki itu juga titipan. Kenapa harus kita banggakan? Kepandaian, kemuliaan, kekayaan, kekuatan, bahkan segalanya itu hanya titipan semata. Untuk apa kita titipi semua itu oleh Allah? Bisakah kita memanfaatkan? Bisakah kita menggunakan apa yang dititipkan pada kita? Tiap hari hanya mengeluh. Tiap hari hanya kufur. Masya Allah. Kita malu. Maka saya bisa melihat. Tahu beliau wong desa itu sendiri itu hidup apa adanya. Benarnya apa-apa bisa dibeli, tapi dia lebih mementingkan orang yang membutuhkan. Dia lebih mementingkan keluarga, yang penting itu mau mutolaah ilmu. Itu yang aku salut. Itu yang langka. Dan jarang sekali orang bisa melakukan seperti itu. Bisa, tapi tidak ikut. Bisa tidak merasa bisa. Bahkan rumah yang ditempati aja itu sendiri adalah rumah peninggalan. Padahal tidak mungkin tidak. Dia tidak bisa membangun. Enggak mungkin. Karena aku tahu. Jadi kehidupan yang kita jalani itu sendiri, itu harus tahu tugas kita sebagai manusia. Diisrokan oleh Allah dari gua garban ibu. Maka saya di sini saya menerangkan masalah mautin. Manusia itu tidak akan pernah mati di dunia ini. Pertama, manusia itu sudah hidup di alam arwah. Setelah Allah mengisrokan kita, menjalankan kita dari alam arwah ke gua garba ibu, itu mautin yang kedua atau pindah alam yang kedua. Kita pindah di dalam gua garba ibu. Ditiupkanlah roh. Wa nufikha mir ruhi. Jadi roh kita itu adalah roh Allah. Wa nufikha mir ruhi. Saya sebul mir ruhi, dari ruh saya, kata Allah. Wa nufikha mir ruhi. Saya tiupkan dari ruh saya.
Itu rahasia dekatnya Allah dengan manusia seperti apa yang diterangkan di surat Jin. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi atau urat leher. Setelah kita dijanji dan dijalankan oleh Allah, ditiupkannya ruh di kandungan ibu, dipindah lagi. Dipindah, dijalankan keluarga Bani Ibu masuklah ke alam dunia. Yang di situ diterangkan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah itu sudah mengeluarkan kita semua dari gua garbanya ibu, dari perut ibu. Itu la ta'lamuna, tidak tahu apa-apa, walaupun sudah punya mata, telinga, hati, mulut, itu tetap tidak tahu apa-apa dan belum bisa menggunakannya. Wajangalah sam'a, dijadikan pendengaran, wal absorolan penglihatan, wal af'idatalan hati, la'allakum tashkur. Supaya apa? Allah menjalankan kita semua dari perut ibu ke alam dunia, la'allakum tashkurun, agar mau bersyukur kepada Allah. Disinilah rahasianya kenapa manusia itu hidupnya dalam penderitaan, karena tidak mau bersyukur. Kenapa manusia itu hidup dalam kebodohan? Karena tidak mau bersyukur. Coba kalau bersyukur, gunakanlah mulut, gunakanlah anggota badan untuk belajar. Karena belajar sebagian dari syukur. Gunakanlah bekerja agar jauh dari kemiskinan. Belajarlah ilmu untuk meraih dunia yang mudah tapi mendapatkan banyak, juga membutuhkan ilmu. Itu juga dari wujud syukur. Asal manusia mau bersyukur, janji Allah pasti akan diberi tambahnya nikmat. Bahkan nikmat-nikmat yang belum dirasakan akan diberikan oleh Allah untuk kita semua. Di situ setelah kita di dunia, jelas la'allakum tashkurunya itu ada di dunia. Kesempatannya juga di dunia. Untuk meraih akhirat juga di dunia. Semua ada di dunia ini. Maka disebut di situ ad-dunya majronatul akhirat. Tidak ada perkara akhirat. Sesuatu yang kita nikmati kelak di akhirat, beramalnya di akhirat, itu tidak mungkin. Ya di dunia ini. Maka disebut dunia ini adalah tanaman untuk menuju akhirat. Setelah di dunia Allah menjalankan kita, kita dijalankan lagi, yaitu roh yang ditiupkan diambil lagi oleh Allah dan dimi'rajkan lagi manusia ke alam barzakh, yaitu alam yang nomor 3. Pindahnya manusia nantinya sampai ke 7 tingkatan. Setelah alam barzakh, di alam barzakh itu ada siksa. Siksa barzakh atau siksa kubur. Sesuai amal dan perbuatan manusia di dunia. Ini tidak perlu saya sampaikan karena memperpanjang waktu dan mungkin Anda semua sudah tahu. Kalau yang buruk, sekecil apapun perbuatan buruk, pasti akan menemui buahnya. Sekecil apapun, kalau itu perbuatan baik, juga akan menemui hasilnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Bahkan sekecil atom pun akan menemui hasilnya. Wallahu ahkamil hakimin. Bahwa Allah itu zat yang menghukum seadil-adilnya yang menghukum. Setelah di alam barzah Allah menjalankan kita lagi, yaitu ke alam mahsyar. Alam mahsyar itu tempat perkumpulan manusia, kebangkitan manusia yang nantinya dipertimbangkan amal dan perbuatannya. Disitulah letaknya, yaitu alam yang nomor 4. Alam yang nomor 5. Pertama, alam arwah. Allah menjalankan lagi masuk ke alam kandungan ibu. Ketiga, alam arwah kandungan ibu masuk ke alam dunia. Ke alam dunia dipindahkan oleh Allah ke alam barzah. Setelah ke alam barzah, Allah menjalankan lagi yang nomor 5, yaitu dijalankannya ke alam mahsyar, yaitu alam perkumpulan manusia yang di situ sesuai amal dan perbuatannya terompet atau pantan-pantan rombongan itu sesuai perbuatan-perbuatan manusia. Maka jaraknya matahari dan manusia itu hanya 1 kilat. Tidak perlu saya terangkan, insya Allah saudaraku sekalian sudah ada. Setelah ke alam mahsyar, Allah menjalankan lagi, yaitu alam yang nomor 6, yaitu alam surga atau neraka sesuai perbuatan manusia. Yang baik, yang tanpa dosa, karena sudah diampuni oleh Allah, pulang ke alam barzah dulunya itu husnul khotimah. Jadi langsung wala hisab yasira, tanpa hisab sama sekali dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan yang masih ada kotorannya maka akan dicuci dulu ke dalam jahanam atau nerakanya Allah. Dalam neraka itu sendiri Allah bersabda di dalam Al-Quran, waquduhan nas wal hijarat uiddat lil kafirin. Sungguhnya bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Yaitu manusia dan batu. Kenapa kok batu? Yaitu hati manusia yang sudah membantu. Diberi nasihat ini nggak mau, nggak percaya. Maka di situ disebutkan kal hijarati aw asadu qaswa. Bahkan hatinya itu lebih keras daripada batu. Itu disindir oleh Allah. Kita itu kadang tidak sadar. Bahkan lebih keras daripada batu, berarti masa Allah menolaknya, dituduh dari Allah. Dinasihati baik nggak mau, diberi jalan itu neraka nggak mau, diterjang aja, itu salah nggak mau. Diberi peringatan seakan-akan bukan peringatan lagi. Kenapa? Hati tertutup. Allah sudah mengunci hati. Karena kita diberi kebaikan-kebaikan, petunjuk-petunjuk dari Allah, itu ditolak. Akhirnya terkuncilah hati kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawa tuwalahum adabun adim. Dan terkuncilah hati kita, terkuncilah pendengaran kita. Mendengar kebaikan, malas. Melihat kebaikan, malas.
hatinya terkunci, masuk hidayah dari Allah, mental nggak kuat, akhirnya menjadi orang yang buruk dan dimasukkannya oleh Allah, yaitu siksa yang amat pedih. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu walahum, semuanya itu walahum, semuanya yang tertutup hatinya ngadabun alim, akan merasakan siksa yang sangat pedih. Semua orang tahu, tapi mana tekad kita untuk menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan sesama. Ku anfusakumnya mana? Jagalah dirimu, keluargamu. Wa ahlikum naro dari api neraka. Mana cara menjaga? Diri kita aja belum bisa menjaga. Bagaimana kita menjaga keluarga? Makanya saya heran dengan beliau. Betul. Kalau habis maghrib, anak istri semua tadarus tanpa diperintah. Itu yang saya itu kagum. Maka aku nggak berlebihan, nggak menanjung berlebihan. Apa yang saya lihat di sini yang saya sampaikan. Seperti tadi saya bilang, bisa membangun rumah mewah seperti layaknya umumnya manusia, dia tidak mau. Pernah saya bilang, Gus, bangun rumah yang bagus. Nggo opo? Jawabnya nggo opo? Jadi kita semua bertujuan membeli apa? Manfaatnya ada atau tidak? Maksudnya seperti itu. Disitulah kita bisa mengerti akan hidup. Kembali ke masalah tadi. Setelah kita pindah ke alam yang nomor 6. Bagi orang yang selamat dan masuk ke dalam surganya Allah, masih dipindahkan lagi. Ini khusus bagi manusia yang di surganya Allah. Itu bisa pindah ke alam ridho. Jadi alam arwah, alam arham, alam barzah, alam mahsyar, alam surga neraka, alam ridho. Itu yang ketujuh. Semoga kita semua ini adalah tergolong umat Muhammad yang jauh dari kebencian, yang jauh dari penyakit hati. Sebab contoh dari Rasulullah, apabila kita ingin dekat kepada Allah, hilangkanlah penyakit yang ada di dalam diri kita. Karena hubungan manusia dengan Allah adalah kuncinya hati. Kalau hati kita bersih, pasti kita akan mudah menerima hidayah dari Allah, menerima kasih sayang Allah. Karena dekatnya kita dengan Allah itu tidak tertutup, tidak terhijab oleh penyakit-penyakit sifat-sifat hayawan, sifat setan yang ada di dalam diri manusia. Semoga kita bisa terus berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi bagaimana kita semua ini selalu minta ampun kepada Allah dari kotoran-kotoran perilaku-perilaku, dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa akal, dosa mulut, sering menggunjing orang, sering membicarakan keburukan orang. Sedangkan keburukan kita sendiri itu tidak tahu. Semoga kita semua ini bisa mengambil hikmah dari manfaat apa yang bisa dipegang oleh kita, bisa diambil oleh kita. Semoga kita menjadi ummatan wahidatan, umat yang satu,
umat yang senang dengan kerukunan, umat yang senang dengan pembelajaran ilmu, umat yang senang dengan persatuan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi inspirasi untuk kita semua menjadi hamba Allah, hamba yang digolongkan oleh Allah dari golongan orang-orang yang soleh. Dari saya, apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum menafsi bitaqwallah, wallahu muafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, sabitna siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.